إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وذريته أجمعين من جميع أبويا إخواننا من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصحابة المؤلفين والمصنفين الكتب التي علمنا عليهم وسلم الإمام ابن حجر العسقلاني من جميع شيخنا ومشايخنا خصنا لما نمر وسلموا فروع من سبيله جميع بينهم عدل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bab apa kemarin terakhir? Masuk bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i ay hadza babul wudu'i, adapun ini itu bab menjelaskan wudu. Menjelaskan wudu. Buka dulu yang baru gabung kelas berapa? Kelas 2 ula sama 1 wusta. Babul wudu. Udah? Ketemu semua? Udah? An Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. An Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Rasul itu qala, telah bersabda. Siapa Rasul? Laula an asyqa, kalau saja tidak akan memberatkan siapa aku. Kalau saja tidak akan memberatkan siapa aku, ala ummati, atas umatku, la amartu, maka sungguh memerintah siapa aku. La amartu, maka sungguh memerintah siapa aku, hum, kepada ummati, bisiwaki, dengan siwak, ma'a kulli wudu'in, bersama setiap wudu. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis siapa Malikun, Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahaha, dan telah mensahihkan terhadap hadis. Telah mensahihkan terhadap hadis siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Wa dzakara, dan telah menyebutkan terhadap hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, ta'likon, dengan digantungkan. Ta'likon, dengan digantungkan. Hadisnya disebut hadis mu'allaq. Kalau menurut kriteria Imam Bukhari, beliau memang menyebutkan hadis ini, tetapi diberikan catatan bahwa ini hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Kemarin kalau tidak salah pernah saya jelaskan. Hadis yang kalau diurut rantai sanadnya dari awal, itu ada 1 atau 2 daripada perawi yang gugur. Yang gugur berarti tidak disebutkan, berarti ada lompatnya. Wa an Humrana, dan dari Humran. Wa an Humrana, dan dari Humran. Radhiyallahu an anna Utsmana, sesungguhnya Sayyidina Utsman. Itu da'a, mengambil siapa Utsman. Mengambil siapa Utsman, da'a bermakna akhadha atau nala. Mengambil siapa Utsman, biwudu'in, dengan wudu. Biwudu'in, dengan wudu. Saya kok agak, di kitabmu pakai dhammah atau fathah? Wadu apa wudu? Wadu. Berarti kitab saya yang agak meleset cetakannya. Makanya saya agak janggal.
Biwadu'in dengan air untuk wudu. Lain ya. Kalau al-wudu itu ismu fi'lin. Nama perbuatannya itu wudu. Tapi al-wadu bi fathil waw, dengan di fathah waw itu ma yutawaddau bihi kalau dalam kitab-kitab fikih. Yaitu air yang dipakai untuk berwudu. Jadi yang benar wadu bukan wudu. Biwadu'in dengan air untuk wudu, faghasala. Kemudian membasuh siapa Utsman kafaihi terhadap dua telapak tangannya Utsman. Salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Faghasala kemudian membasuh siapa Utsman kafaihi terhadap dua telapak tangan Utsman. Salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Sumatamat madho kemudian berkumur siapa Utsman. Wastansyaqa dan menghisap air ke hidung siapa Utsman. Wastansyaqa dan menghirup atau menghisap air ke hidung siapa Utsman. Wastanthara dan menyemburkan siapa Utsman. Wastanthara dan menyemburkan siapa Utsman. Summa ghasala kemudian membasuh siapa Utsman wajahu terhadap wajahnya Utsman. Wajahu terhadap wajahnya Utsman salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Summa ghasala kemudian membasuh siapa Utsman. Yadahu terhadap tangannya Utsman al-yumna yang kanan. Ilal mirfaqi sampai dengan sikut. Ilal mirfaqi sampai dengan sikut. Salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Summal yusra kemudian. Summal yusra kemudian membasuh terhadap tangan yang kiri. Aitsumma ghassala yadahul yusra. Tsummal yusra kemudian membasuh terhadap tangan yang kiri. Misla dzalika halnya seperti itulah yadahu al-yumna. Misla dzalika halnya seperti itulah yadahu al-yumna. Tsumma masaha kemudian mengusap siapa Utsman. Bira'sihi dengan kepalanya Utsman. Bira'si dengan kepalanya Utsman. Summa ghasala kemudian membasuh siapa Utsman. Membasuh siapa Utsman rijlahu terhadap kakinya Utsman al-yumna yang kanan. Rijlahu terhadap kakinya Utsman al-yumna yang kanan. Ilal ka'baini sampai dengan 2 mata kaki. Ilal ka'baini sampai dengan 2 mata kaki. Salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Salasa marratin dengan 3 beberapa kali. Tsummal yusra kemudian terhadap kaki yang kiri. Tsummal yusra kemudian terhadap kaki yang kiri. Mithla zalika halnya seperti itulah rijlahul yumna. Mithla zalika halnya seperti itulah rijlahul yumna. Tsumma qala kemudian berkata siapa Utsman. Ra'aitu Rasulullah, ra'aitu telah melihat siapa aku. Ra'aitu telah melihat siapa aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a. Halnya wudu siapa Rasul. Tawaddu'a halnya wudu siapa Rasul. Nahwa wudu'i dengan seumpama wuduku. Nahwa wudu'i dengan seumpama wuduku. Hadza rupanya ini wudu. Hadza rupanya ini wudu. Muttafaqun ay al hadis muttafaqun alaih. Adapun ini itu hadisnya muttafaqun alaih, disepakati baik dari segi makna maupun matan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa aliyin dan dari sahabat Ali radhiyallahu an. Fi sifati wudu'in Nabi di dalam menerangkan sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Ali?
Qala berkata siapa Ali, wa masaha dan mengusap siapa? Wa masaha dan mengusap siapa? Nabi bira'sihi dengan kepalanya Nabi. Bira'sihi dengan kepalanya Nabi wahidatan dengan sekali. Wahidatan dengan sekali. Akhraja telah mengeluarkan terhadap hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa akhrajan dan telah mengeluarkan terhadap hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i bi isnadin dengan isnad sahihin yang sahih. Bal qala bahkan berkata siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Innahu sesungguhnya hadisnya Ali. Innahu sungguhnya hadisnya Ali itu as-sahhu syai'in. Paling sahihnya sesuatu. Paling sahihnya sesuatu fil babi di dalam bab mengusap kepala. Fil babi di dalam bab mengusap kepala. Wa ana Abdullah bin Zaid bin Asim dan dari Abdullah bin Zaid bin Asim, sahabat dari kalangan Ansar, radhiyallahu anhu. Semoga meridhai siapa? Allah anhu dari Zaid. Abdullah apa Zaid? Abdullah bin Zaid bin Asim. Melorot. Mana tadi? Fi sifatil wudu'i di dalam menerangkan sifat wudu. Qala berkata siapa? Abdullah wa masaha. Wa masaha dan mengusap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi dengan kepalanya Rasul. Dengan kepalanya Rasul fa'aqbala. Maka mengusap bagian depan siapa? Rasul. Mengusap bagian depan siapa? Rasul biyadaihi dengan dua tangan Rasul. Biyadaihi dengan dua tangan Rasul wa adbara dan mengusap arah belakang siapa? Rasul. Wa adbara dan mengusap arah belakang siapa? Rasul. Wa fil lafdhin dan itu di dalam satu lafaz. Wa fil lafdhin dan itu di dalam muttafaqun alaih tadi. Wa fil lafdhin dan itu di dalam satu lafaz lahuma bagi Bukhari Muslim, milik Bukhari Muslim. Bada'a adapun lafaz bada'a. Bada'a memulai siapa? Rasul. Memulai siapa? Rasul bi muqaddami ra'sihi dengan bagian depan kepala Rasul. Dengan bagian depan kepalanya Rasul. Hatta zahaba sehingga menjalankan siapa? Rasul. Menjalankan siapa? Rasul bihima dengan yadaihi. Bihima dengan yadaihi. Ila qafahu kepada tengkuknya. Tengkuk ini tengkuk. Ya. Oh boleh. Gitok Orang Jawa bilangnya gitok. Ini loh, tengkuk ini. Bukan leher, ini. Kalau leher bagian belakang namanya rokobah. Kalau kepala ke bagian bawah yang belakang, yang katanya ada tulang otak itu, ada batang otak itu. Nah, itu namanya tengkuk. Tengkuk. Ila qafahu kepada tengkuknya Rasul. Sumaradda kemudian mengembalikan siapa? Rasul. Huma terhadap yadaihi. Huma terhadap yadaihi ilal makani kepada tempat. Ilal makani kepada tempat alladzi yang bada'a yang memulai siapa? Rasul. Alladzi yang bada'a yang memulai siapa? Rasul minhu dari makan. Minhu dari alladzi atau minhu dari al-makan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Wudu itu biasanya pembahasannya masuk di dalam bab surutu sihhatis
sholat. Syarat-syarat sahnya sholat karena antara lain adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan wudhu adalah metode yang dipakai untuk menghilangkan hadas kecil saja. Jadi wudhu hanya terbatas untuk raf'il hadas asghar. Hanya untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang selain satu, pertemuan dua khitan. Nah, pertemuan dua iltiqaul khitanain, pertemuan dua kemaluan yang sampai kepada batasannya itu hadas besar sudah. Atau keluarnya satu dari 3 darah bagi perempuan. Haid, nifas, wiladah. Maka siapapun perempuan keluar haid, darah nifas, darah wiladah, maka hukumnya dia berstatus hadas besar. Yang ketiga, laki-laki yang inzalul mani. Inzalul mani mengeluarkan sperma, baik secara sengaja atau tidak sengaja, hukumnya berhadas besar. Maka tidak bisa hadas-hadas tersebut disucikan dengan wudhu. Akan tetapi setiap mandi besar, sebelum mandi untuk menghilangkan hadas besar, ada kesunahan untuk berwudu, tapi tidak dalam rangka mensucikan hadas, hanya sekadar menjalankan sunnatul ghusl atau kesunahan di dalam mandi. Nah, al-wudu tadi sudah dijelaskan, kalau dibacanya al-wudu itu airnya, kalau al-wudu perbuatannya. Ya, wudu terhalang karena tidak ada air misalnya, maka baru bisa beralih kepada opsi kedua adalah pada bab fatayammamu sha'idan thayyiban. Diganti bersucinya medianya tidak pakai air tapi memakai tanah atau debu yang suci dengan syarat-syaratnya. Tidak boleh sembarang tanah. Tanah tidak sembarang tanah. Tanah harus yang memenuhi syarat untuk tayamum. Salah satunya harus sha'idan thahiran. Sha'idan itu tanah yang memang berasal dari bumi. Tidak boleh tanah yang tidak dari bumi. Contoh daki yang nempel di badan. Ya, kadang kamu kalau kebanyakan main tanah kan, akhirnya di badan ada daki. Atau debu tanah di bodi mobil. Bodi mobil di jok pesawat. Karena bisa jadi itu tidak murni dari bumi. Bisa jadi kecampuran dari asap kendaraan yang tebal. Kemudian harus tohir, harus suci. Tidak boleh tanah bekas dikencingi kucing. Atau untuk nguruki kotoran kucing. Ketika dikerok ternyata di dalamnya ada surprise gitu. Nah, ada kejutan. Harumnya semerbak. Ketiga harus lahu gubarun. Harus ada sesuatu yang bisa terbang kalau digebuk. Pok, ada yang apa ini gubar itu beleduk, orang Jawa bilang. Kalau orang Palembang nyebut apa? Yang bisa yang bertaburan gitu loh. Wah, berarti tanahnya harus tanah kering, kalau lumpur nggak bisa. Nah, ini beda syaratnya dengan tanah yang dipakai untuk bersuci dari najis mughalladhah. Kalau najis mughalladhah tanahnya tanah basah memang, karena kalaupun kering dicampur air. Itu. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Tayamum harus tanahnya tanah. Kalau digebuk itu masih ada mumbule itu. Masih ada yang berterbangan itu. Berhamburan. Beleduk itu bahasa Indonesia ada? Beleduk apa? Dalam bahasa Indonesia apa beleduk itu?
Debu ya debu no. Ya wis ngono kuwi lah. Yang penting kamu paham. Yang penting karepe paham, wis. Itu aja. Baik, hadis pertama, laula an asyqa laumati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Fikul hadis pertama, kandungan fikihnya di dalam hadis ini, bahwa hukum bersiwak setiap menjelang wudu, setiap sebelum wudu itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa bukan sunnah biasa? Karena saking sunnahnya, kata Nabi, andaikan tidak takut Nabi ini nanti memberatkan umatnya dengan akhirnya umatnya bertambah beban kewajibannya, maka niscaya Nabi wajibkan siwak. Tapi karena urung diwajibkan, maka turun sedikit dari wajib menjadi sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad. Yang kedua, ada teladan di sini bahwa Nabi itu punya sifat tidak suka memberatkan umat. Maka sunnah hukumnya untuk berbuat keringanan kepada orang lain. Jangan memberatkan orang lain. Itu loh, berbuat keringanan pada orang lain. Contoh, ada si A minjemin uang kepada si B. Itu. Si A bilang, ya sini ku pinjemin, tapi harus dibayar luso. Si B bilang berat. Gak sanggup luso. Lusa belum gajian. Lusa belum panen. Lusa belum ada rezeki. Kemungkinan cak mano kalau bulan depan. Sunnahnya adalah meringankan. Ya sudah, kapan kira-kira? Yang pasti. Bulan depan ya sudah, bulan depan. Maka sikap untuk taisir begini, meringankan, memudahkan urusan orang lain, ini termasuk daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Berbuat kemudahan untuk orang lain. Dan sifat Nabi itu selalu memberikan rukhsah dan kemudahan. Makanya diantaranya ada istilah jamak sholat, qashar sholat, bolehnya batal puasa untuk orang-orang tertentu yang memenuhi syarat daripada uzur syar'i. Ini bagian daripada Rasulullah sebagai asyari', pembawa syariat, itu mencari kelonggaran dan kemudahan untuk umatnya. Termasuk dari awal kewajiban sholat, itu kalau Nabi tidak khawatir berat untuk umatnya, tidak mungkin Nabi nawar. Ya tak? 50 waktu, jadi tinggal 5 waktu. Karena memang sifat Nabi sangat rahmah kepada umatnya, tidak suka memberatkan urusan umat. Ya, berarti kalau ada yang bikin saro wong lain, ini umat Nabi amatiran. Nah, kalau yang profesional, yang pro, itu suka meringankan urusan orang lain. Tidak galak berat ke. Makanya lihat, kiai-kiai, guru-guru itu selalu membahasakan dirinya sebagai khadimut tullab, pelayan santri. Bukan waliyut tullab, penguasa santri. Bukan al-amir, amirut tullab, bukan pemimpin atau pemerintahnya santri, tidak. Tapi khadim. Kenapa? Bahwa seorang kiai itu dituntut untuk bersikap ringan kepada santrinya. Tapi kalau yang memberatkan itu bukan sifatnya seorang pendidik, tetapi sifatnya bos. Beda. Nabi itu seorang muallim. Innama bu'istu mualliman. Seorang nabi itu diutus salah satunya untuk menjadi seorang pendidik. Nah, siwak tidak perlu dijelaskan. Siwak itu apa? Menggunakan sesuatu yang bersifat kasar untuk membersihkan gigi sesuai dengan kaifiyah sunnahnya, akan tetapi afdoliyahnya menggunakan kayu arok, kayu siwak itu loh yang dijual-jual itu. Tapi kalau nggak ada, gunakan sesuatu yang kasar. Tetapi tidak boleh tidak disunahkan, tidak mendapatkan pahala kalau menggunakan jarinya sendiri yang kasar. Itu. Dalam sebagian kitab fikih, bagaimana kalau yang kasar tidak kata cuma ada jari ini kapalan. Tiap hari macul, nyangkul, kasar. Siwakan tidak disunah. Sunnahnya pakai jari orang lain asal ridho. Iya dah, umpama bapaknya pinjam jari anaknya. Nak pinjam jari kau nak. Anaknya ridho toh? Ya. Anaknya ridho nggak apa-apa.
Atau suami pinjam jari istri, istri pinjam jari suami. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Ya batal wudukmu. Gitu. Ya. Nah ini siwak seperti itu. Ini sunnah yang dianggap sunnah paling muakkad. Karena ini sunnah dari 4 perkara yang paling disukai oleh Nabi selain memakai parfum, minyak wangi, memakai apa? Sorban. Ketiga, ya kumpul dengan istri. Nah, yang diantara yang keempat ini yang paling utama adalah al-istiak. Kata ulama apa? Bersiwak. Nabi sangat menyukai bersiwak. Fadilahnya banyak sekali. Salah satunya menguatkan hafalan. Kedua menguatkan daya ingat. Ketiga anti pikun. Sampai tua tidak bakal pikun. Keempat menguatkan gigi. Sampai tua gigi tidak bakal ompong. Kelima memudahkan sakaratul maut. Kalau dicabut nyawanya oleh malaikat tidak ada sakit. Itu nah. Ya kalaupun sakit sebentar. Itu be. Pacak disuntik. Cut. Itu be. Matinya kayak macam itu. Tidak sampai terjelit-jelit. Tidak sampai. Tidak sampai terkejang-kejang. Tidak sampai bengek-bengek. Tidak sampai. Itu. Ini makanya di antara salafun saleh itu di antara sunnah yang paling tidak pernah beliau tinggalkan adalah siwak. Siwak itu sampai nah kemarin ada siapa? Ada yang datang Al Habib Umar bin Hafid. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Hubabah Zahra itu menurut khadim beliau, cerita langsung dari khadimah beliau. Jadi apa bahasanya itu? Memang pengawal pribadi beliau, asisten pribadi beliau yang layani beliau setiap hari. Santrinya Habib Umar yang perempuan yang ditugasi untuk melayani ibunya yaitu Hubabah Zahra. Itu Hubabah Zahra itu di setiap lokasi tempat ada siwak. Kamar mandi nyelip ke siwak. Pucuk lemari siwak, pucuk kulkas siwak, bawah bantal siwak. Bawah kasur siwak, lemari kitab siwak. Segala tempat beliau naruh siwak. Ditanya oleh khadimahnya, kenapa? Kenapa seperti itu? Supaya setan ndak katik selo nak ngelalai ke aku. Setan bisa membuat aku lupa bawa siwak ya dah, dari kamar ketika ke kamar mandi. Tapi setan ndak baca sebab di kamar mandi aku lah naruh siwak. Setan mungkin bikin aku lupa dari kamar mandi nak ke tempat sholat aku lupa bawa siwak. Ndak baca sebab di tempat sholat juga sudah aku taruh siwak. Itu saking apa? Saking pentingnya sunnah siwak ini. Saking pentingnya sunnah siwak. Jadi kalau kepingin tidak galak ompong, tidak galak jadi manusia metik nanti di hari tua, nah iya manusia tanpa gigi. Gitu. Ya metik itu kan tidak pakai gigi. Rajin-rajin bersiwak. Rajin-rajin bersiwak. Walaupun yang ompong pun masih ada gigi palsu. Ya sikok-sikok itulah barang palsu yang lebih laris, lebih dicari daripada barang asli apa? Gigi. Ya kan? Gigi kan? Coba kamu HP asli dengan HP palsu kalau suruh milih pilih mana? Asli lah, ya enggak? Sepatu asli ori dengan KW pilih mana? Ori lah pasti itu. Iya tak? Perempuan ori dengan perempuan KW pilih mana? Misalnya ditawari calon istri satu ori satu KW misalnya. Pilih mana? Ori. Tapi kalau gigi pilih gigi palsu apa gigi ori? Misal dokternya ngomong, mau masak apa Pak? Mau masak gigi palsu dok itu. Oh ngapa tidak yang asli Pak? Ada dok gigi asli, ada. Kemarin ada kecelakaan lepas giginya. Masih bagus, cuma dipasang ke di kamu tidak apa-apa. Pilih mana? Gigi asli apa gigi palsu? Palsu. Iya kan? Iya, sikok-sikoknya ini yang wong lebih milih palsu daripada yang asli. Sebab kalau asli itu otomatis punya orang lain. Ya itulah yang laku di Indonesia paling dicari yang palsu ya malah gigi. Wa an Humran anna Utsman ini kaifiyah wudu menurut Sayyidina Utsman sebagaimana yang beliau lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini tidak versi paling lengkap ya. Ini tidak versi paling lengkap. Karena dalam kitab-kitab hadis yang lain, Bukhari, Muslim dan kitab-kitab sahih yang lain, Sunan dan lain sebagainya, ini banyak penambahan-penambahan. Tetapi mungkin di antara semua penambahan itu ini yang versi
secara sistematis dari awal sampai akhir dijelaskan dalam satu hadis. Ya ini, itu. Kalau yang lain mungkin nyuplik seperti Nabi ngusap kuping, Nabi berkumurnya saja, atau bagaimana Nabi cara mengusap kepala. Ini nyuplik-nyuplik, tapi kalau ini ngumpul jadi siko. Nah, ini adalah hadisnya Sayyidina Humran, tetapi meriwayatkannya daripada perbuatan Sayyidina Utsman, menyaksikan Sayyidina Utsman ketika mengambil wudu, ketika disaksikan di akhir wudu Sayyidina Utsman berkata, "Ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'an nahwa wudu'i hadza." Ya, inilah kata Sayyidina Utsman yang aku jingok dari cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak usah saya jelaskan. Kamu urutkan sama dengan cara wudu kita mazhab Syafi'i sama. Mulai dari sebelum wudu ngusap membasuh dua telapak tangan 3 kali, berkumur, istinsyak, menghirup air, kemudian menyemburkannya juga, kemudian membasuh wajah, tangan, dan seterusnya sampai kepada membasuh 2 kaki. Membasuh 2 kaki. Yang perlu dijadikan catatan, di situ ada thumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq. Ya. Membasuh 2 tangan, ilanya tidak bermakna ke. Tidak bermakna ke, tetapi bermakna sampai dengan. Tuh. Bukan bermakna ke. Paham enggak? Kalau ke itu berarti harus ada dari dulu sebelumnya. Baru bisa bermakna ke. Aku berangkat dari kamar ke sekolah. Tapi kalau aku berangkat ke, tidak pakai dari, misalnya, aku makan ikan ke kepalanya. Berarti ke kepala ke-nya bermakna sampai kepalanya ku makan pulau. Paham enggak? Aku makan ikan teko kepalanya. Nah, itu ya. Teko itu kan maknanya sampai juga. Aku berangkat dari kamar teko sekolah. Aku makan ikan teko kepalanya. Maksudnya kepalanya melok ditelan, dikunyah sekalian. Aku basuh tangan teko sikutnya. Jadi bukan ke sampai dengan sikut ikut dibasuh. Paham ini ya? Jadi sikut harus dibasuh. Begitupun ilal ka'bain, 2 mata kaki ikut dibasuh. Karena sementara ada yang membahasakan ila ini bermakna ke. Sehingga katanya berarti kalau ke sikut berarti awalnya basuh tidak boleh dari sikut. Karena kan ke. Paham nggak? Menurut sebagian orang, sebagian ustadz begitu. Padahal itu tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Mengapa? Karena baru bisa ila itu bermakna ghoyah kalau ada min bermakna ibtida. Dari baru bisa ke, gitu loh. Tapi kalau tidak ada min sebelumnya berarti ilanya tidak bermakna ghoyah. Tidak bermakna tujuan. Tapi ilanya bermakna asyumulah, ad-dukhul atau intihaul ghoyah. Tujuan tapi melok, gitu loh. Tapi melok. Paham enggak ini? Kalau tidak paham, diangen-angen lagi setelah ini ngaji. Ya. Tetapi tetap sunnah membasuh tangan itu dimulai dari ujung jari ke sikut. Tetapi bukan berarti kalau tidak dari ujung jari, misalnya mulainya dari sikut dulu, hukumnya tidak sah. Nggak begitu. Yang penting sikut dan semua tangan ini yang di bawah sikut ini ikut terbasuh. Tidak wajib hukumnya memulai basuhan dari ujung jari ke sikut, tidak wajib. Hukumnya kata ulama cuma sunnah. Itu. Maksud daripada hadis termasuk ayat Al-Quran faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu maksudnya sikut ini harus melok kena basuh, bukan bermakna sikut adalah tujuan akhir dan ujung jari tujuan awal tempat mulainya. Enggak. Karena enggak ada bahasa minal alamil ilal marafiq, tidak ada. Di ayat Al-Quran ataupun di hadis tidak ada bahasa minal anamil ilal marafiq, dari ujung-ujung jari ke sikut, tidak ada. Langsung ilal marafiq. Oh, ini maksudnya kalau basuh sikutnya jangan tinggal ikut dibasuh. Begitupun kaki sampai dengan mata kaki. Hadis ini muttafaqun
alaih. Tapi hadis ini nanti harus diperjelas dengan hadis yang lain. Ya. Kalau zahirnya hadis, kamu lihat zahirnya hadis. Basuh wajah berapa kali? Basuh tangan berapa kali? Basuh kaki berapa kali? Ngusap kepala? Bah, lihat hadisnya kok tiga, lihat hadisnya. Ada nggak salah samarot di situ? Nggak ada. Zahir hadisnya tidak ada bahasa Nabi mengusap kepala 3, dan itu bahkan diperjelas oleh hadis Sayyidina Ali berikutnya. Qala wa masaha bi ra'sihi wahidah. Nabi mengusap kepalanya cuma sekali. Itulah mengapa kemudian ada sebagian fuqaha yang mensunahkan mengusap kepala itu sekali. Tidak sunnah 3 kali. Tetapi mazhab Syafi'i mensunnahkan 3 kali dengan dikiaskan kepada perbuatan wudhu yang lain juga 3 kali. Dan memang ditemukan banyak dalil bahwa rata-rata perbuatan ibadah itu sunnahnya dilakukan 3 kali. Contoh, rukuk baca tasbih berapa kali? 3 kali. Sujud berapa kali? Nah, banyak sekali yang pakai 3 kali. Loh, basuh tangan sebelum wudhu aja 3 kali kok. Kumur 3 kali kok. Masa ini rukun bukan sunnah malah cuma sekali. Berarti dalam hal ini terjadi khilaf bainal ulama. Beda, biasa, agak usah kaget, santai aja. Ya, yang penting kita ini kan mazhabnya Syafi'i, ikutlah ulama yang koridor mazhabnya adalah mazhab Syafi'i 3 kali semua. Itu bahkan dalam masalah mengusap kepala saja, mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lain berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i bilang baknya biroksihi wamsahu biruusikum kalau Al-Qur'annya. Kalau hadisnya di sini wa masaha tsumma masaha biroksi. Baknya biroksihi menurut mazhab Syafi'i baknya adalah bak tab'idiyah. Bak tab'idiyah, bak yang bermakna sebagian. Dengan sebagian kepala. Sehingga dalam mazhab Syafi'i mengusap satu helai saja rambut yang masih di dalam batasan kepala, hukumnya sah. Tapi kalau mazhab Hanafi, kemudian mazhabnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, itu tidak boleh, tidak sah. Biroksihi itu harus semuanya, karena baknya bak silah katanya. Itu harus seluruh kepala dibasahi. Nah, kalau Imam Syafi'i ambil tengah-tengah. Beliau bilang yang wajib sebagian, tapi yang lain bilang wajib keseluruhan. Maka Imam Syafi'i bilang tengah-tengah, ya wajibnya sebagian, tapi sunnah untuk membasahi keseluruhan. Paham ya? Jadi mengusap seluruh kepala itu hukumnya tapi wajibnya, rukunnya menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam hal ini adalah cukup sebagian kepala. Kalau di atas kepalanya ada rambut, maka sah mengusap rambut yang masih di dalam batasan kepala, yang tidak keluar. La yakhruju an haddir ra'si bil maddi an haddihi. Tidak boleh rambut yang diusap itu kalau ditarik dari arah jatuhnya rambut itu, ternyata ketika ditarik dia sudah keluar dari batas kepala. Hati-hati yang rambut gondrong. Jangan kebiasaan ngusap ketika wudhu cuma ujungnya saja. Karena bisa jadi ujungnya tuh kalau diculkan seret, arah jatuhnya sudah sampai ke punggung. Ujungnya berarti di punggung. Punggung ini bukan kepala lagi. Paham? Jadi bagian rambut yang jatuh dari arah jatuhnya kok keluar dari batas kepala, itu tidak dianggap mengesahkan usapan kepala di dalam wudhu. Maka ambillah bagian yang atas, yang di sekitar kepala ini, lingkar kepala ini. Nah, mungkin di akar rambutnya, di pangkal rambutnya yang diusap. Nah, tidak apa-apa. Untuk yang botak, malah itu yang benar. Kulit kepala. Itu. Ya. Yang botak, yang habis minggat kan. Nah, amalkan ini ilmunya. Mengusap kepala yang sesungguhnya. Wah.
Kemudian hadis berikutnya ini kaifiyah fi sifatil wudu. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaq alaih. Ini hadisnya Bukhari Muslim, udah pasti sahih nih. Bahwa cara mengusap seluruh kepala, sunnahnya yang disunahkan kata Imam Syafi'i itu adalah mengusap kepala. Ini ada 3 makna di dalam syarah. Ada 3 makna. Ada yang memaknai fa'aqbala itu bermakna memulai dari depan. Nah, berarti ngembeknya dari depan, begini. Begini. Mulainya dari batas kepala yang depan ini. Batas kepala itu ini tempat tumbuh rambut ini loh. Nah, kemudian ditarik ke belakang itu. Kemudian ke depan lagi karena hadis berikutnya ada bahasa summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Jadi bada'a bi muqaddami ra'si wa fil lafdhin dalam satu lafaz hadis yang lain bada'a bi muqaddami ra'si. Di sini. Muqaddam ra'si itu berarti bagian depan kepala. Hatta dzahaba bima ila qafahu sampai kemudian dijalankan ke arah tengkuk. Nah, summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, dibalikkan lagi ke tempat yang asal. Sek tempat dia mulai. Nah, ini sunahnya. Berarti 1 2 3. Nah, ini makna pertama zahirnya. Tetapi ada juga ulama yang zahirnya tidak begitu. Akbala itu artinya ke arah depan. Bukan memulai dari depan. Akbala itu kan makna asalnya menghadap gitu. Menghadap itu berarti asalnya dari tidak menghadap, membelakangi, kemudian berbalik menjadi berarti asalnya dari belakang menuju depan. Sehingga ada juga ulama yang mengatakan tidak dari sini, tapi dari belakang malahan. 1, balik lagi. Paham ya? Jadi ini baru dihitung 1, baru balik lagi. Seret. Udah. Nah, ada ulama yang ketiga ngambil tengah-tengah. Mulainya tidak dari sini, tidak dari belakang, tapi dari posisi bandonya betino, dari ubun-ubun sini. Iya ini, ngebek tengah. Mulai dulu depan seret, ke arah belakang seret, balik lagi ke tengah, seret. Nah, di dalam syarah hadisnya seperti itu. Ada 3 makna. Ini hanya karena ulama berbeda di dalam memahami makna maksud daripada zahir hadis. Tetapi jumhur Syafi'iyah, mayoritas mazhab Syafi'iyah memaknainya, ya, memberikan penjelasan tentang maksud daripada hadis ini dengan pemahaman yang pertama, yaitu mulai dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Ikuti saja yang itu. Tapi yang tadi bisa jadi wawasan. Maksudnya wawasan itu ini. Kalau ada di luar sana kok orang muslim yang ngusapnya dari belakang dulu. Set. Jangan disalahkan. Itu pentingnya wawasan supaya tidak gampang nyalah. Dan ada memang pendapat ulamanya ada. Atau mulainya dari tengah. Dari tempat bando tadi. Jangan disalahkan. Itu. Karena memang ada keterangannya dalam kitab. Ini pentingnya wawasan. Makanya kata ulama itu, idza tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nasi. Orang itu kalau wawasan keilmuannya luas, insya Allah dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Karena bisa jadi mereka punya dalil, punya keterangan, membaca dari kitab atau dari pendapat ulama yang kamu tidak tahu. Begitu. Jadi jo gampang-gampang nyalah ke itu. Ya, ini maksudnya hadis mengusap kepala ini. Jadi intinya yang semua sepakat bahwa rukun wudu ada 6. Niat, kalau niat itu sudah pasti karena baliknya kepada innamal a'mal binniyat. Sebab wudu tanpa niat itu cuma cak main banyu. Ya, wudu basuh wajah tanpa niat wudu itu sama dengan raup cuci muka. Apa yang membedakan? Maka yang membedakan adalah yang membutuhkan untuk bisa membedakan antara yang cuci muka raup biasa dengan wudu. Yang membedakannya adalah niat. Itulah niat kata ulama disebut al-fariqah bainal adah wal ibadah. Niat itu adalah pembeda antara mana yang adat, kebiasaan, mana yang ibadah. Ayo, kalau lihat orang mandi, apa bedanya dia yang mandi junub dengan tidak mandi junub?
Enggak, kalau lihat dari luar, apa yang bedakan? Sama saja kan, mungkin kita ngelihat dia cuma, ini mandi biasa, kebiasaan setiap hari. Padahal ternyata dia mandi junub. Yang tahu cuma dia, karena dia yang niat dalam hatinya, nawaitul ghusla dan seterusnya. Jadi yang membedakan antara yang kebiasaan dengan yang ibadah itu adalah nih, termasuk makan. Makan itu imma yuthab, ada kalanya dia diberi pahala, ada kalanya tidak diberi. Kalau diberi pahala berarti dihitung ibadah, kalau tidak diberi pahala berarti dihitung adah atau kebiasaan. Tidur pun demikian, olahraga juga seperti itu. Termasuk kamu jalan-jalan pagi misalnya, bisa bernilai ibadah, bisa kebiasaan saja. Yang membedakan adalah niat. Itu. Makanya kalau dalam kitab Zubat itu Ibnu Ruslan itu bilang begini. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Lakin idza nawa bi aklihil quwa. Kalau ada orang ketika makan niatnya adalah al-quwa. Al-quwa itu untuk mendapatkan, supaya mendapatkan kekuatan, li ta'atillah, untuk menjalankan taat kepada Allah. Aku ya Allah makan supaya kuat puasa. Ya, saya makan supaya kuat puasa sampai maghrib. Makan sahur dia. Atau makan malam dia. Saya makan ya Allah supaya nanti malam bangun tahajud aku kuat sholat banyak. Kuat zikir banyak, tidak keroncongan perut. Sebab kalau keroncongan perut zikir tidak kuat lama. Misal begitu. Aku ya Allah nanti malam kepingin tadarus, aku makan supaya kuat tadarus. Sebab kalau perut kempet, mengis. Ya, mengkis-mengkis, tidak kuat baca banyak. Nah, kalau ada orang makan niatnya seperti itu, maka lahu maqadnawa, kata beliau, dia mendapatkan apa yang diniatkannya, yaitu niat untuk taat kepada Allah yang bermakna dia taqarrub atau ibadah. Jadi setiap waktu tuh kalau bisa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat, basuh wajah, basuh dua tangan, ngusap kepala, sepakat seluruh ulama. Perbedaannya hanya pada batasan membasuhnya, mengusap kepalanya, kemudian membasuh dua kaki sampai ke mata kaki. Keenam, menurut Imam Syafi'i at-tartib, harus urut. Dari mulai niat sampai akhir itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik, tumpang tindih tidak boleh. Tapi kalau menurut mazhab seperti Imam Hanafi tidak wajib tartib, Imam Malik tidak wajib tartib. Tetapi dalam mazhab Imam Malik ada kewajiban penggantinya, akhirnya 6 juga, apa? Adalku, wajib digosok. Tidak boleh cuma disiram itu, dialirkan itu. Kalau Imam Malik harus ditekan, digosok pakai tangan. Kalau Imam Syafi'i menggosok tidak wajib, hanya sunnah. Tuh, yang penting ngalir atau tidak ada sesuatu yang menghalangi air menyentuh kulit, sah sudah. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah status air, sah sudah. Itu kalau Imam Syafi'i. Jadi pentingnya wawasan supaya tidak gampang nyalah. Wallahu a'lam. Sirril Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi
ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.